Oke, halo semuanya. Kita balik lagi nih di podcast ke part 3 ini kita bab 4 tadi nih. Kita kembali lagi dengan narasumber kita Kak Tio yang akan membahas tentang materi hari ini nih. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya gimana sih big data ini dianggap penting banget dalam dunia investasi digital? Nah, big data itu dianggap penting tuh karena big data itu ibarat bahan bakar utama dari seluruh sistem fintech investasi. Karena semua keputusan yang dibuat oleh sistem otomatis itu, mulai dari rekomendasi portofolio sampai dengan analisis resiko, semuanya itu berdasarkan data. Nah, kalau dulu manajer investasi tradisional itu cuma pakai laporan keuangan dengan tren harga saham. Nah, sekarang itu sistem digital bisa menganalisis jutaan data dalam waktu cuma sepersekian detik. Nah, jadi nggak cuma data keuangan, tapi data perilaku, data sosial, bahkan data cuaca nih. Kalau dianggap relevan, dari sistem itu bisa memprediksi pola, membuat rekomendasi, sampai dengan menyesuaikan strategi investasi secara real time. Wah, berarti datanya ini super lengkap banget ya. Tapi data yang dipakai itu bentuknya kayak gimana sih? Nah, kalau secara bentuk nih, secara umumnya ada 3 jenis data yang biasa dipakai. Nah, yang pertama itu ada yang namanya struktur data, di mana data ini tuh data yang rapi. Biasanya itu data dari angka-angka di laporan keuangan kayak harga saham, volume transaksi, rasio keuangan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya semi structured data, misalnya tuh data ini tuh ada contohnya log aktivitas pengguna di aplikasi, API data, atau catatan transaksi digital. Dan yang terakhir tuh ada yang namanya unstructured data. Nah, ini tuh yang paling menarik karena contoh dari unstructured data itu teks berita, postingan media sosial, komentar pengguna, bahkan sampai isi laporan tahunan. Data ini itu nantinya bakal diolah dengan teknologi yang namanya natural language processing, di mana diolah buat memahami sentimen publik atau isu yang lagi panas nih. Jadi misalnya kalau banyak berita positif soal perusahaan tertentu, algoritma tuh bisa nangkep tren itu dan menyesuaikan bobot investasinya gitu. Wah, keren banget nih. Berarti sistem investasi sekarang gak cuma melihat angka, tapi juga merasakan sentimen publik ya. Benar banget, itulah kekuatan dari namanya big data analytics, di mana sistem tuh bisa memetakan pola dasar dari sudut pandang yang lebih luas. Makanya hasil rekomendasinya tuh bisa makin akurat dan juga kontekstual. Tapi tentunya semua ini tergantung pada kualitas data yang digunakan. Kalau datanya bias, ya hasilnya juga bakal bisa bias gitu. Ngomongin algoritma nih, bisa dijelasin nggak gimana cara algoritma bekerja di sistem robot besar ini? Nah, algoritma itu ibarat otak dari robot seri sendiri. Nah, tugasnya itu mengolah data, mencari pola, dan juga menghasilkan keputusan investasi. Sebenarnya ada beberapa pendekatan yang biasanya sering digunakan. Yang pertama itu ada model statistik klasik seperti MEAN, variance optimization, yang digunakan tuh untuk menyeimbangkan risiko dan juga return. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya pendekatan smart beta, yang dimana menggabungkan faktor fundamental seperti value, size, dan juga momentum. Dan yang paling mutakhir ada yang namanya machine learning dan juga artificial intelligence, yang bisa belajar dari data dan memperbaiki diri seiring waktunya. Nah, contohnya kalau algoritma melihat bahwa investor cenderung menarik dana saat pasar turun, maka sistem tuh bisa mengirim notifikasi psikologis seperti pasar ini sedang volatil, tapi ini momen baik untuk tetap tenang dan juga berpikir untuk jangka panjangnya. Nah, ini tuh disebut dengan digital nudging atau dorongan kecil untuk membantu investor tetap rasional gitu. Berarti sistemnya juga belajar ya dari perilaku pengguna. Iya, benar. Nah, semakin sering kamu menggunakan aplikasi ini, semakin banyak data yang dikumpulin, dan sistem tuh kayak makin kenal sama kamu. Dia jadi tahu seberapa cepat kamu bereaksi terhadap fluktuasi harga, seberapa sering kamu top up, dan juga seberapa sabar kamu menunggu hasil investasi kamu. Semua itu jadi input yang bakal mempersonalisasi strategi investasi kamu. Makanya dua orang dengan modal yang sama tuh bisa dapat saran portofolio yang beda karena perilakunya beda juga. Menarik banget nih. Tapi kalau dibandingkan dengan manajer
tradisional nih, sebenarnya siapa yang lebih unggul, manusia atau mesin? Sebenarnya tuh ini pertanyaan yang klasik banget. Jawabannya tuh sebenarnya dua-duanya tuh punya keunggulan masing-masing. Nah, kalau manajer investasi tradisional sendiri itu dia punya keunggulan yang ada di pengalaman, intuisi, dan juga kemampuan membaca konteks yang kadang itu nggak tertulis nih di data. Sedangkan robo advisory sendiri ini unggul dalam hal kecepatan, objektivitas, dan juga efisiensi biaya. Emang sih mesin itu nggak punya emosi, dia nggak panik waktu pasar turun dan juga nggak serakah waktu pasar naik. Jadi keputusan investasi kamu tuh bisa lebih konsisten gitu. Tapi kelemahannya mesin tuh nggak punya empati. Kadang dia nggak bisa memahami faktor psikologis yang dirasain sama kita nih sebagai manusia. Nah, idealnya dua pendekatan itu antara manajer investasi global dan juga robo advisor ini saling melengkapi gitu. Oke, berarti masa depan investasi itu hybrid ya, gabungan antara manusia dan mesin. Benar banget, kita itu udah mulai masuk di era yang namanya augmented investing, di mana teknologi itu bukan menggantikan manusia, tapi memperkuat kemampuan manusia untuk membuat keputusan yang lebih baik. Jadi investor yang tetap memegang kendali utama, tapi dibantu dengan sistem yang bisa memproses data dalam skala yang lebih besar. Nah, kalau kita geser sedikit nih ke topik yang lebih sosial nih, gimana sih dampak semua perkembangan ini terhadap perilaku investor di Indonesia? Nah, dampaknya tuh sebenarnya besar banget karena dulu tuh investasi tuh kesannya tuh eksklusif, butuh modal besar dan juga akses yang terbatas. Nah, sekarang ini dengan financial teknologi investasi jadi lebih demokratis. Siapapun tuh bisa mulai investasi bahkan dengan nominal kecil, bahkan 10.000 gitu. Selain itu juga muncul perubahan perilaku di mana investor sekarang tuh lebih data driven dan bukan cuma ikut-ikutan tren gitu. Selanjutnya literasi keuangan juga itu lebih meningkat karena di aplikasi fintech ini banyak yang menyertakan konten edukasi interaktif bagi pemula. Dan yang paling menarik nih, investor sekarang punya sense of control di mana mereka tuh bisa pantau portofolio mereka secara real time cuma lewat smartphone-nya gitu. Tapi pastinya ada sisi negatifnya juga. Kemudahan ini bisa bikin orang tuh overconfident terhadap terlalu sering trading atau gampang panik waktu pasar turun gitu. Nah, dia tuh kayak FOMO juga ya, takut ketinggalan tren. Benar, fenomena FOMO nih salah satu efek samping yang paling umum di era investasi digital saat ini. Makanya beberapa platform itu menambahkan fitur pengingat dan juga edukasi perilaku supaya pengguna itu nggak asal ikut tren. Misalnya pesan kayak, ingat investasi bukan lomba cepet-cepetan tapi maraton jangka panjang. Nah, itu tuh salah satu pesan bagian dari behavioral design dalam aplikasi fintech agar pengguna tuh tetap tenang dan juga lebih konsisten. Oke, berarti teknologi bukan cuma mengubah cara kita berinvestasi, tapi juga membentuk cara kita berpikir sebagai investor ya. Benar banget, sekarang itu orang mulai sadar bahwa investasi itu bukan soal menang dan kalahnya, tapi tentang membangun kebiasaan finansial yang kuat. Fintech membantu mempercepat proses itu lewat data, transparansi, dan juga edukasi. Oke, kalau dari sisi regulator sendiri nih, gimana cara menjaga agar semua inovasi ini tetap aman? Nah, di Indonesia sendiri peran regulator seperti OJK itu sangat penting. Mereka itu harus menyeimbangkan antara dua hal, yaitu inovasi dan juga perlindungan konsumen. Makanya banyak platform baru yang wajib ikut yang namanya itu regulatory sandbox dulu, diuji coba, dipantau, dan dievaluasi resikonya sebelum bisa dilepas ke publik. Selain itu, pemerintah juga mulai menerapkan standar etika data dan juga governance algoritmik supaya artificial intelligence itu tetap transparan, bisa diaudit dan juga bebas dari diskriminasi data. Oke, jadi kalau kita tarik garis besarnya nih, fintech itu bukan cuma tren ya, tapi perubahan cara hidup. Ya, bisa dianggap gitu sih karena fintech itu transformasi cara manusia berhubungan dengan uang. Dari yang dulu pasif, sekarang udah menjadi aktif. Dari yang dulunya manual, sekarang jadi digital. Dan dari yang dulunya eksplosif, sekarang itu bisa inklusif.
Sekarang bahkan konsep seperti sustainability dan impact investing itu bisa terintegrasi ke aplikasi di smartphone kita. Jadi kedepannya nih, fintech itu bukan hanya soal profit, tapi juga tujuan sosial. Bagaimana teknologi itu bisa bantu lebih banyak orang mencapai kesejahteraan finansial mereka. Oke, luar biasa banget nih pembahasan kita hari ini, dari big data sampai perilaku investor, semuanya ternyata saling terhubung. Fintech bukan hanya soal mesin kita, tapi juga soal bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk jadi investor yang lebih bijak. Oke, untuk teman-teman yang mendengar, semoga seri 3 part ini bisa kasih gambaran lengkap tentang dunia fintech nih. Terima kasih juga untuk narasumber kita Kak Tio yang telah hadir pada hari ini untuk memberikan kita pemahaman